Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, para peserta majelis Zoom pelajaran makharijul huruf dan juga tahsin bacaan surah Al-Fatihah. Pada pertemuan perdana kali ini, insyaallah taala kita akan memulai pelajaran kita, dan sebagai muqaddimah sebelum kita mulai, kita ingin menjelaskan sedikit tentang fadailul Quran, keutamaan Al-Quran. Di antaranya yaitu fadlu man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Mempelajari cara bacanya, menghafalnya, mempelajari isi kandungannya, begitu juga yang mengajarkannya. Itu terdapat keutamaan. Dan di antara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya, yaitu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, Al-Jami'us Sahih, dari sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an, dan sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW, adalah orang yang ta'allam, yaitu belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Ya, dan tadi kita sudah sebutkan bahwasanya yang namanya belajar dan mempelajari Al-Qur'an, belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah mempelajari, mengajarkan, ya salah satunya adalah tilawahnya. Dan ini yang kita akan tempuh insyaallah taala setiap pekan, ya di hari Sabtu dan Ahad sore dari jam 4 sampai jam 17.30. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mempelajari Al-Qur'anul Karim dan juga mengajarkannya. Dan juga ya ada hadis Nabi SAW yang lain tentang mempelajari Al-Quran, satu ayat, dua ayat, itu lebih baik ya daripada dia mendapatkan seekor unta atau dua ekor unta dan seterusnya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Uqbah bin Amir, an Uqbah bin Amirin radhiyallahu anhu. Ya, Nabi SAW itu bersabda, afala yagdu ahadukum ilal masjid faya'lama aw yaqra'a ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu minna naqatain wa thalathan khairun lahu min thalathin wa arba'an khairun lahu min arba'in wa min a'dadihinna minal ibil. Kata Nabi SAW, ya apakah salah seorang dari kalian, ya tatkala dia pergi ke masjid, ya di sini disebutkan dia pergi ke masjid, ya keutamaan, ya pergi ke masjid
lalu dia mempelajari, membaca 2 ayat dari kitabullah, dari Al-Quranul Karim. Nah, itu lebih baik baginya daripada dia mendapatkan 2 ekor unta. Begitu juga 3 ayat, itu lebih baik ya daripada dia mendapatkan 3 ekor unta. Ya kalau sekarang mungkin kendaraan, tidak 3 motor ya, 3 buah mobil. Begitu juga 4 ayat dia pelajari, dia ketahui, dia baca, itu lebih baik untuknya daripada dia mendapatkan 4 ekor unta. Dan dari sejumlah ayat yang dibaca, itu lebih baik ya dari sejumlah ekor unta yang dia dapatkan. Dan Nabi SAW juga bersabda, ya, la hasada illa fitnatain. Itu tidak boleh hasad kecuali dalam 2 hal. Ini yang disebutkan oleh para ulama ya dengan makna atau lafaz al-ghibtah, yaitu ya kita mengandai-andai ingin mendapatkan nikmat seperti seorang tapi tidak ingin nikmat itu hilang dari seorang tersebut. Nah, itu namanya ghibtah, iri yang diperbolehkan. Kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Dan beliau ya menyebutkan salah satu dari 2 orang tersebut, kita boleh hasad ya pada seorang rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Itu seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya Al-Qur'an. Ya, dia mempelajari Al-Qur'an, dia paham Al-Qur'an, baik bacaannya maupun isi kandungannya. Lalu orang tersebut dia melaksanakan, mengamalkan apa yang dia telah dapatkan sepanjang malam dan siang. Sepanjang malam dan siang. Dia baca Al-Quran tersebut, dia tadaburi, dia amalkan, dia ajarkan. Nah, maka ini boleh kita hasad, ya iri kepada orang seperti ini. Ya, dengan tidak mengharapkan kenikmatan tersebut yang Allah berikan kepada seorang tersebut itu hilang darinya. Ini yang disebut dengan al-ghibtah. Ini 3 keutamaan yang bisa kita bacakan, dan mungkin nanti keutamaan-keutamaan yang lain, keutamaan tentang membaca Al-Quran dan seterusnya, mungkin ya di awal-awal pelajaran kita bisa bacakan, ya lanjutkan kembali insyaallah taala. Baik, ya sekarang kita masuk ke kitab muqarrarnya, yaitu pembahasan atau materi tentang makharijul hurufi, ya makharijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf. Makharij itu jamak dari makhraj, dari kata kharaja yakhruju, khurujan, ya tempatnya itu makhraj, tempat keluarnya. Nah, maksudnya tempat keluar al-huruf, ya huruf-huruf. Huruf-huruf apa? Al-huruf al-arabiyah, yaitu huruf-huruf Arab. Ya, dan Al-Qur'anul Karim kita sudah ketahui bahwasanya ya Al-Qur'anul Karim itu bilisanin arabiyyin mubin. Ya, dengan bahasa Arab yang jelas. Ya, maka huruf-hurufnya pun adalah huruf-huruf Arab. Dan kitab ini disusun ya di situ di awal-awal disebutkan makharijul hurufi al-arabiyyati, tempat-tempat keluarnya huruf Arabiyah. Ini judulnya. Penyusunnya yaitu i'dadu khadimil Qur'anil Karim. Ya, yang menyusun ya materi ini atau kitab ini yaitu pelayan Al-Qur'anul Karim yang berkhidmah terhadap Al-Qur'anul Karim. Ya, di sini dituliskan ada 2 orang, yaitu yang pertama Syekh Doktur, ya dal itu maksudnya adalah doktur. Ya, doktur berarti doktor, S3 beliau. Namanya Aiman Rusdi Suwaid. Nah, ini ma'ruf di kalangan ya talibul Quran. Ya, ma'ruf hadzal ism.
yaitu Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Begitu yang kedua, Dr. Adil Ibrahim Abu Sya'ar. Nah, ini dua orang yang menyusun kitab ini. Dan ini disebarkan oleh Darul Gauthani, Lidirasatil Qur'aniyah, yaitu yayasan atau lembaga yang dimiliki oleh Syekh Yahya, Dr. Yahya Al-Gauthani. Ya, beliau juga ma'ruf, ya, seorang syekh yang memiliki ilmu, ya, khususnya dalam Al-Quranul Karim, dalam sanad, bacaan Al-Quranul Karim, termasuk sanad yang beliau miliki adalah sanad tertinggi di dunia. Nah, itu yang pernah disebutkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas 1 jam kurang lebih, insyaallah, tentang beberapa materi. Di situ setelahnya di halaman berikutnya bisa ditampilkan ada pembahasan tentang al-asnan. Asnan jamak dari sinnun, asnanun, itu tentang gigi, yang berjumlah 32. Ini giginya orang dewasa. Normalnya berjumlah 32. Nanti kita akan bahas. Ini penelitian berkaitan dengan kedokteran ini, dengan kedokteran, dokter gigi. Tentu didapatkan dari kedokteran ini. Berikutnya yang kita akan pelajari juga insyaallah, mudah-mudahan ada waktu, halaman berikutnya yaitu aqsamul lisan. Pembagian lidah. Jadi lidah itu terbagi. Nanti akan disebutkan apa saja bagian dari lidah. Begitu juga yang akan kita pelajari halaman berikutnya yaitu aqsamul hanakil a'la, yaitu pembagian al-hanakil a'la, yaitu langit-langit atas. Langit-langit atas mulut kita. Karena nanti berkaitan dengan bagaimana cara mengeluarkan suatu huruf ditempelkan ke langit-langit atasnya. Begitu juga yang terakhir, insyaallah kita akan bahas al-khaisu. Al-makhariju ar-ra'isiyatu lil hurufil arabiyyati. Yaitu makharid, tadi kita sudah sebutkan makharid jamak dari makhraj, tempat-tempat keluar ra'isiyah, ini yang pokok untuk huruf-huruf Arab. Ada makhraj utamanya, makhraj tempat-tempat keluar utamanya. Tujuannya itu agar mudah diingat dan juga dipelajari. Dibagi menjadi beberapa makhraj utama. Yang dari makhraj utama ini nanti akan dirinci setiap bagiannya. Tapi kita kembali ke pembahasan yang awal, yaitu tentang al-asnan. Al-asnan tadi kita sudah sebutkan maknanya adalah gigi, gigi. Dan di sini disebutkan ada 32. Kita lihat dulu gigi yang di atas, gigi pada rahang atas. Karena ini nanti berkaitan dengan tempat keluarnya, menyentuh atau menempel gigi. Nah, lihat di situ yang bagian atas, di tengah-tengah itu ada namanya as-sanaya. As-sanaya, yaitu kedua gigi seri. Dan tentunya ini kedua gigi seri atas. Adapun rahang bawahnya juga ada kedua gigi seri, namanya kedua gigi seri bagian bawah. Jadi
gigi seri itu berjumlah 4. 2 di atas, 2 di bawah. Berikutnya ya di samping ya 2 gigi seri, dilihat di situ di sampingnya baik kanan maupun kiri, itu namanya ada ar-rubaiyat ya, ar-rubaiyat. Nah, ini juga berjumlah di rahang atas ada 2 ya, samping kanan gigi seri atas dan samping kirinya. Begitu juga di rahang bagian bawah juga ada 2. Jadi juga ada 4 ya, jumlahnya. Ya, berikutnya di samping ar-rubaiyah ada namanya al-anyab ya, samping kanan dan kiri dari gigi ar-rubaiyat ada namanya al-anyab. Al-anyab itu ya gigi taring ya. Bisa dibilang gigi taring ya. Itu juga jumlahnya di rahang atas ada 2, di rahang bawah juga ada 2. Ya, jadi jumlahnya 4. Berarti kedua gigi seri jumlahnya 4 ya, atas bawah 2. Terus gigi ar-rubaiyat itu juga ada 2. Ya, ada 4 ya. 2 atas di rang atas dan 2 di rang bawah. Dan yang ketiga al-anyab. Ya, al-anyab itu gigi taring. Nah, itu juga berjumlah 4, di rang atas 2, di rang bawah 2. Ya, berarti sudah berapa? 4 kali 3 sudah 12. Kita tadi sebutkan ada 32 ya, gigi normal orang dewasa. Kita sudah sebutkan di sini 12. Berarti tersisa ya 20 lagi. Ya, 20 gigi lagi. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Selanjutnya ya di samping gigi taring atau al-anyab tadi, samping kanan kirinya ada namanya ad-dawahik. Ya, ad-dawahik. Yaitu gigi yang kalau kita ya, ketawa gitu ya, itu kelihatan. Nah, itu juga ada 4. 2 di rahang atas, 2 di rahang bawah. Berarti sudah 16 gigi. Berikutnya yang tersisa ya ada namanya al-adras. Ya, gigi geraham. Gigi geraham depan ya. Al-adras. Dan itu berjumlah 3. Ya, di kanan rahang atas dan 3 di kiri rahang atas. Berarti ada 6 di rahang atas. Dan di rahang bawah juga ada 6. Berarti sudah 12 ya. Sudah 12. Nah, jadi kita ulang. Gigi seri ya, itu ada 4, rahang atas, rahang bawah. Gigi ar-rubaiyat yaitu juga 4, di rahang atas 2, rahang bawah 2. Berikutnya gigi taring al-anyab itu ada 4 juga, di rahang atas 2, rahang bawah 2. Sudah 12. Berikutnya gigi dhawahik ya, ad-dhawahik itu juga ada 4. Ya, ada 4, di rahang atas 2, rahang bawah 2. Ya, berarti sudah 16. Berikutnya al-adras, gigi geraham atas bagian depan ya maupun gigi geraham bawah ya, yang bagian depan itu berjumlah 3 ya. Kanan 3, kiri sudah 6, di atas di rang bawah juga 6, berarti 12. Berarti 16 tambah 12 ya sudah 28
Ya, sudah 28 gigi. Ya, tadi kita sebut 32. Ya, berarti kurang 4 lagi. Ya, 4 itu yaitu disebut sebagai an-nawajid. Ya, an-nawajid yaitu gigi geraham belakang. Di atas ada, di bawah ada. Berjumlah 4. Ya, 2 di atas, 2 di bawah. Dan ini yang kata Nabi SAW, ya, alaikum bisunnati ya wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Kita disuruh apa? Untuk berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi SAW dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin, ya, para sahabat, saf terdepannya ya al-khulafa'ir rasyidin, dan juga kata Nabi addu 'alaiha bin nawajid. Ya, gigit ya erat-erat dengan gigi geram belakangnya, saking kita disuruh berpegang teguhnya dengan sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabat dengan saf terdepannya yaitu khulafaur rasyidin. Nah, ini jumlah gigi ya 32 yang nanti akan ya kita akan temukan ya bahwasanya makhraj huruf ini ya lidah menempel gigi ini yang nanti akan disebutkan. Nah, ketika kita sudah tahu letak-letak gigi ya, mana yang ats-tsanaya ya kedua gigi seri baik atas maupun bawah, al-ulya maupun sufla, begitu juga ya mana yang ad-dhahik, al-adras. Nah, nanti kita akan lebih mudah untuk memahami dan mempraktekkan ya keluarnya huruf-huruf tersebut. Ya, mungkin sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami. Bisa difahami. Apa mungkin ada pertanyaan? Sudah ada yang hadir belum? Baru satu pesertanya, Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Lombok. Nggak ada pertanyaan? Kita lanjut? Lanjut dulu. Lanjut ya. Baik, berarti halaman berikutnya kita masuk ke aqsamul lisan. Ya, silakan lembarannya dibuka setelahnya. Pembagian lidah sekarang. Ya, ini keterkaitan sekali lagi ya untuk nempelnya nanti. Ya, dibuka lembaran aqsamul lisannya setelahnya ya. Nah, pembagian lidah ya di sini dibagi lidah ya, lihat di situ. Ya, lidah ada namanya yang pertama ra'sul lisan. Ya, ra'sul lisan atau lidah ya yang ada di depan. Ya, lidah depan, ra'sul lisan. Berikutnya ada namanya taraful lisan. Ya, ujung lidah. Ya, ujung lidah. Taraful lisan. Berikutnya di belakangnya ada namanya wasatul lisan. Itu lidah bagian tengah, tengah lidah. Berikutnya ada namanya aqsal lisan. Yaitu lidah ya bagian belakang. Lidah bagian belakang. Dan di sisi lidah baik kanan maupun kiri namanya hafatul lisan. Yaitu pinggir lidah. Ya, pinggir lidah. Pinggir lidah pun dibagi. Ya. Ada namanya aksal hafah. Ya, sisi lidah yang paling belakang bagiannya. Ada namanya adanal hafah, yaitu sisi lidah ya yang paling dekat dengan mulut, berarti ke depan. Ya, lidah bagian depan, sisi lidah bagian depan secara umum. Ada namanya muntahal hafati, yaitu akhir dari sisi lidah. Nah, itu gambarnya
bisa dilihat ya, mana muntahal hafah, mana adanal hafah, mana aqsal hafah, dan seluruhnya disebut hafatul lisan, yaitu ya pinggir lidah, samping lidah, sisi lidah, ya, baik kiri maupun kanan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini mudah. Nah, nanti akan disebutkan ya huruf ini yaitu toraful lisan, ujung lidah menempuh, menempel, menyentuh ya aqsa as-sanaya al-ulya misalkan. Yaitu ujung kedua gigi seri bagian atas. Nah, itu nanti akan seperti itu. Tapi berikutnya, kalau tidak ada pertanyaan, lembaran berikutnya yaitu aqsamul hanakil a'la. Pembagian rahang atas. Ya, nanti juga ya ada lidah menyentuh ya rahang atas. Nah, di situ ada namanya ya dekat gigi yang terdekat namanya al-lithatu. Lithah itu gusi gigi, tempat tumbuhnya gigi. Ya, gusi. Setelah pangkal gigi ya itu lithah namanya. Dan dia bagian dari langit-langit atas ya gigi. Di bawahnya ada muqaddamul hanaki. Ya, langit-langit yang depan setelah gusi. Terus ke belakang ada namanya al-hanakul azmiyu, yaitu langit-langit yang bertulang, azam. As-sulb dalam kurung as-sulbu, keras dia. Nah, yang paling belakang namanya al-hanakul lahmiyu, yaitu ya langit-langit yang berdaging, yang lunak. Ya, ar-rikhu. Kalau kita masukkan jari kita, nah kita akan bisa rasain tuh. Ya, langit-langit yang atas tuh berdaging, lunak. Depannya ya langit-langit yang bertulang, ya, keras. Nah, depannya lagi disebut sebagai ya langit-langit depan, dan ya dekat dengan gigi disebut lithah, yaitu gusi. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Ya, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Di bawahnya ya atau di dekat ya kalau digambar di bawahnya, tapi ini sebenarnya di atas kan. Ya. Paling belakang lagi setelah al-hanakul lahmi ada namanya al-lahat. Al-lahat. Ya. Anak lidah. Atau yang sering kita sebut ya, mungkin amandel dan yang lainnya. Allah alam. Intinya anak ini anak lidah yang kelihatan kalau kita menganga. Ya. Terkadang kelihatan. Nah, ini berkaitan dengan makharid nanti. Nempelnya di mana. Tapi berikutnya, ya kalau tidak ada pertanyaan, lembaran berikutnya yaitu al-makharijur ra'isiyatu lil hurufil arabiyyati. Itu makhraj-makhraj utama. Ya, untuk huruf-huruf Arab, huruf-huruf ya Arab. Nah, di sini disebutkan ada 5 makhraj utama. Ada 5 makhraj utama. Ini gambar mulut ya dan juga hidung ya. Ada namanya al-jawfu. Al-jawf itu yang warnanya hijau dan biru muda. Ya. Al-jawf yaitu rongga. Rongga yang memanjang dari mulut manusia ke tenggorokan manusia. Itu namanya al-jawf. Nanti keluar dari sini huruf-huruf mat. Nanti kita akan ya, jelaskan rinciannya. Berikutnya ada namanya al-halqu. Ya, al-halq yang warna biru itu adalah tenggorokan.
Ya, ada namanya tenggorokan. Di tenggorokan nanti ada 3 makhraj. Ada tenggorokan bagian atas, tengah, dan juga bawah. Itu nanti rincian penjelasannya. Berikutnya makhraj utama yang ketiga yaitu al-lisan. Al-lisan yaitu lidah. Ya, adalah apa? Lidah. Dan makhraj paling banyak ada di lidah. Nanti lidah nempel dengan gigi apa? Lidah nempel dengan ya langit-langit atas dan seterusnya dengan gusi. Dan dia ada 10 makhraj. Ya, ada 10 tempat keluar huruf di situ. Berikutnya ya yang keempat yaitu asy-syafatani, kedua bibir. Ya, bibir atas maupun bibir bawah. Asy-syafatani. Atau yang sering kita dengar syafatain gitu ya, asy-syafatain. Nah, aslinya asy-syafatani bil alif, marfu bil alif. Rafa'nya dengan alif. Kedua bibir. Dan di sini ada 2 makhraj. Dan terakhir al-khaysum. Yaitu apa? Rongga hidung. Pangkal hidung bagian dalam. Dan di sini makhraj dari huruf-huruf gunnah, huruf-huruf dengung, mim dan nun. Hanya satu makhraj. Jadi di al-jawf satu makhraj, di al-khaysum satu makhraj. Adapun sisanya tersebar ya di al-halaq tenggorokan 3 makhraj, di al-lisan 10 makhraj, 10 tempat keluar, di asy-syafatan 2 makhraj. Sehingga kalau dihitung 1 tambah 1 tambah 3 tambah 10 ya tambah 2 menjadi 17 makhraj. Itulah yang disebut oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullah taala dalam ya al-muqaddimah beliau fi ma ala qari'il qur'ani an ya'lamah. Kata beliau makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Ya, makhraj tempat-tempat keluarnya huruf itu ada 17 bagi yang memilih pendapat ini. Karena ada pendapat-pendapat yang mengatakan jumlah makhrajul huruf tidak 17. Ada yang bilang 16 dan seterusnya. Tapi Ibnu Jazari memilih pendapat yang 17 ya makhraj. Taib. Mudah-mudahan bisa difahami. Ya, berarti kita sudah mencapai target ini. Ya, mencapai target. Alhamdulillah. 5 lembar ya. Dari lembar covernya 5 halaman ya. Kita sudah pelajari, kita bacakan, kita jelaskan secara ringkas. Ya, mudah-mudahan yang menyimak ya bisa memahami. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut atau praktek? Lanjut materi? Atau kita khususkan hari Sabtu untuk materi, hari Ahad untuk praktek? Atau seperti gimana? Dari admin? Bebas sih, Sat. Dibagi juga seperti tadi juga nggak apa-apa, Sat. Gimana Seperti tadi juga suaranya? nggak apa-apa, Sat. Hari Sabtu teori, hari Ahad praktek. Bagaimana, Sat? Iya, berarti hari ini kita khususkan materi Boleh, ya. Sat. Iya, berarti kita lanjut Siap, ini ya. Sat. Lembaran berikutnya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan. Ya, lihat di situ awalan. Di lembar berikutnya. Lembar setelah al-makharijur ra'isiyatu. Yang pertama ya dari makhraj utama tadi 5 makhraj utama adalah al-jaufu. Apa al-jauf? Ya kata penulis, al-jaufu huwa tajwiful halqi wal fami. Yang namanya al-jauf itu adalah ya rongga atau pangkal
Ya, rongga, tenggorokan dan mulut. Ya, rongga, tenggorokan dan mulut. Ini namanya al-jauf. Atau mungkin kita sebut kerongkongan kali ya, kerongkongan. Wa yakhruju minhu huruful maddi ats-tsalatsah. Keluar dari makhraj utama al-jauf ini, dari rongga yang memanjang dari mulut ke tenggorokan atau tenggorokan dan mulut atau kerongkongan, keluar dari sini huruf-huruf mat yang 3. Ya, huruf-huruf mat yang 3. Huruf-huruf mat yang 3, yaitu al-alif, ya, al-alif al-maddiyah yang sebelumnya huruf berharokat fathah. Yang kedua yaitu al-waw atau al-wawul maddiyatu, yaitu huruf waw sukun yang sebelumnya huruf berharokat dhammah. Yang ketiga al-ya'u al-maddiyatu, ya, ya, yang sukun sebelumnya huruf berharokat kasrah. Ya, itu lihat gambarnya. Yang alif dulu, al-alif al-maddiyah. Nah, itu seperti itu. Ya, bentuk mulutnya. Misalkan qaf kita kasih alif. Qaf yang berharokat fathah kita kasih alif. Qa, qa, seperti itu. Ya, di al-jauf. Qa, bukan di hidung. Bukan qa, qa, bukan, tapi qa. Ya, hidung nggak ada yang masuk di hidung. Nah, ini namanya ya huruf-huruf mat yang ada di al-jauf. Wow, ya, wow sukun sebelumnya huruf berharokat dhammah. Ya, misalkan tadi qaf lagi, qafnya berharokat dhammah. Jadinya ku, ya, ku. Nah, itu di al-jauf, ya, di tajwifil halqi wal fami, atau kita sebut rongga, ya, tenggorokan dan mulut, atau kerongkongan. Begitu juga ya. Ya. Nah, bentuk lidahnya itu bisa dilihat, ya, kalau alif seperti itu ya. Kalau waw, lihat di bawahnya. Ini buka lembaran berikutnya. Kalau waw, ya, lidahnya lihat, nah, seperti itu ya. Kayak ada yang nanjak gitu ya. Kalau tadi alif datar. Kalau waw agak nanjak. Kalau ya, halaman berikutnya, ya, al-ya'ul maddiyah, yang tengah yang naik, yang tengah yang naik. Ya, misalkan ya sukun sebelumnya huruf berharokat kasrah. Misalkan qaf lagi. Ti, qi, gitu ya. Qi, seperti itu. Nah, ini al-jauf dengan satu makhrajnya, dan dia ada 3 huruf, yaitu al-huruf al-maddiyah. Al-alif wal waw wal ya, ya, al-maddiyah. Semuanya sukun ya, tidak ada harakatnya. Nah, mudah-mudahan bisa difahami. Baik, berikutnya ya, al-jauf sudah. Halaman berikutnya makhraj utama yang kedua. Ya, makhraj utama yang pertama al-jauf. Kan ada 5 makhraj utama tadi. Nah, sekarang makhraj utama yang kedua. Sanian, al-halqu, yaitu halak. Ya, halak yaitu apa? Tenggorokan. Ya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan bisa dilihat di situ. Wa fihi thalathatu makharija li sittati hurufin. Jadi makhraj utama al-halaq ini
itu di dalamnya ada 3 makhraj. Salah satu makharij. Ada 3 makhraj. Kalau di al-jawf hanya 1. Kalau di al-halaq ada 3. Lisittati hurufin. Ya, lisittati huruf. Ya, dia ada 6 hurufnya. Jadi makhrajnya 3, hurufnya ada 6. Makhraj yang pertama yaitu aqsal halqi. Aqsal halqi. Yaitu pangkal tenggorokan. Atau tenggorokan yang paling jauh dari mulut, yaitu tenggorokan bawah. Tenggorokan bagian bawah. Itu namanya istilahnya dalam ilmu tajwid aqsal halqi di pembahasan makharijul huruf. Nah, di situ disebutkan oleh penulis mantiqatul autari as-sautiyati wa yakhruju minhu. Aqsal halq ini adalah tempat ya pita suara. Ya, keluarnya suara. Pita suara. Al-autar as-sautiyah. Dan keluar dari tenggorokan bagian bawah ini al-hamzatu. Ya, di bawah tuh ya. Yaitu hamzah. Ya, lihat gambarnya di situ. Kalau hamzah al-autar as-sautiyahnya, pita suaranya itu tertutup. Ya, tertutup. Lihat di situ ya, tertutup. Bintibakil wataraini as-sautiyaini. Yaitu dengan menempelkan dua pita suara. Ya, pita suara 2 katup gitu ya. Sehingga dia tertutup. Nah, ini huruf yang pertama di aqsal halqi. Huruf yang kedua yaitu al-ha'u. Ya, lihat di bawah itu wal ha'u. Keluar dari sini huruf ha. Ya, lihat gambarnya di situ. Ya, kalau ha ada yang terbuka celahnya. Ya, 2 katupnya terbuka. Bin fitahihima qalilan indal qurra'i. Jadi ada yang terbuka sedikit ya, celah ya, di sisi para ahli qiraah. Ya, jadi letaknya di tenggorokan bagian bawah ya, tempat dari 2 katup pita suara. Keluar dari sini huruf hamzah dan juga ha. Ya, kita contohkan yang hamzah ya a. Ya, di tenggorokan bagian bawah. A, I, U, A. Nah, itu seperti itu cara prakteknya. Ya. Kita sentuh tenggorokan bagian bawah, nah itu ada yang bergetar. Nah, itu berarti sudah betul insyaallah. Begitu juga ha. Ha. Ya, di tenggorokan bagian bawah. Ha, hi, hu. Ha. Ya, itu ha. Terbuka dia katupnya. Tapi berikutnya makhraj halq yang kedua. Ya, halaman berikutnya tsaniyan. Al-halqu masih al-halq wa fi thalathatu makharija li sittati hurufin. Tadi udah di awal. Di dalamnya ada 3 makhraj. Makhraj pertama tadi sudah kita bahas yaitu aqsal halqi. Dia ada 6 huruf di 3 makhraj ini. Makhraj pertama sudah 2 huruf, berarti 4 huruf lagi. Makhraj atau ya makhraj pada bagian al-halq yang kedua ini namanya wasatul halqi. Wasatul halqi. Tengah lidah, tengah tenggorokan, ya tenggorokan bagian tengah. Wasatul halqi. Penjelasannya di sini disebutkan oleh penulis
mantiqatu lisanil mizmari ma'al jidaril khalfi lil halqi, yaitu tempat lidah ya mizmar, yaitu yang ada warnanya tuh, itu disebut lisanul mizmar, seperti warna ungu tuh ya di atas tenggorokan bagian bawah. Nah, itu tengah tenggorokan ya. Nah, tempatnya lisanul mizmar. Kalau tadi tenggorokan bagian bawah mantiqatul autari sautiyah, tempat pita suara. Kalau ini tempat lisanul mizmar, ya lidah mizmar, ya yang seperti seruling modelnya. Ma'al jidaril khalfi, ya bersama dengan dinding belakang lil halqi, ya bagi tenggorokan. Intinya tenggorokan bagian tengah, ya tengah tenggorokan. Wa yakhruju minhu, ya keluar dari sini, keluar dari sini, yaitu dua huruf juga. Ya dua huruf juga. Yang pertama yaitu al-ainu. Yang kedua wal ha'u, ya huruf ha. Ain dan ha. Nah, ini dari tenggorokan bagian tengah. Atau disebut sebagai wasatul halqi. Nah, coba sama-sama ya. Tadi hamzah, ha sudah ya. Sekarang ain dan ha. Keluarkan dari tengah tenggorokan. Berarti naik dari bawah tenggorokan ke tengah, ke atas. A, i, u. Ya. A, i, u, a. Di tengah. Seperti ya kita rasakan di tenggorokan tuh kayak ada yang ke belakang gitu ya. A. Nah, itu sudah betul insya Allah. Bergetar dari tengah tenggorokannya. Begitu juga ha. Bedakan dari tenggorokan bagian bawah dengan ha yang keluar dari tenggorokan bagian tengah. Ha, hi, hu, hah, gitu ya. Nah, ini dia wasatul halqi. Ya, wasatul halqi. Nanti bisa dipraktekkan ya bagi peserta yang ingin mempraktekkan setiap huruf yang sudah dipelajari makhraj atau tempat keluarnya. Berikutnya yang ketiga ya. Dari al-halaq, bagian al-halaq bisa dibuka lagi lembaran berikutnya. Yang ketiga yaitu adnal halqi. Adna yaitu maknanya akrab, yang paling dekat, tenggorokan yang paling dekat dengan mulut, yaitu tenggorokan bagian atas. Di situ penjelasannya aslul lisani ma'al hanakil lahmiyi. Ya, dasar lidah menyentuh ya al-hanak al-lahmi. Tadi udah kita sebutkan al-hanak yaitu langit-langit. Al-lahmi yaitu yang berdaging, yang lunak. Ya, yang lunak ya, tadi bahasa lunak ya disebutkan oleh al-muallif yaitu ar-rikhu gitu kan. Ar-rikhu ya, lawan dari keras lunak, berdaging. Ya, berdaging. Nah, lihat di situ ada warna ungu ya. Nah, itu tenggorokan bagian atas atau disebut adanal halqi. Tenggorokan yang paling dekat dengan mulut, dengan rongga mulut. Keluar dari sini huruf ghain dan kha, ya tenggorokan atas. Gha gitu, gha, ghi, ghu, gha. Nah, itu ghain. Gha, ghi, ghu, gha, gha. Berikutnya kha, ya kha, khi, khu, khakh, kha, khi, khu, khakh. Itu dari tenggorokan bagian atas. Ya, jangan sampai kita baca huruf kha seperti ha, khairi, padahal khairi di atas ya. Dan kha itu ya, seperti ada yang kayak menggaruk gitu ya. Kha, kha, kha ya. Nah, itu kha ya. Kha yang murni ya.
kha gitu. Khi khu seperti orang ya mengorok gitu ya. Gitu. Nah, itu kha ya sebagai pendekatan membabi takrib ya. Orang yang mengorok. Nah, ini al-halaq yang bagian dari makhraj utama yang kedua. Al-jauf sudah, al-halaq juga sudah. Nah, hurufnya berarti ada 6 tadi. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ada 6. Ya, hamzah ha di aksal halaq, tenggorokan bagian bawah. Ghain, kha ada di tengah tenggorokan, wasatul halq. Ghain, kha ya, kalau yang di tengah ain ha ya. Ain ha. Kalau ghain kha di tenggorokan bagian atas. Itu adnal halq. Nah, ya, jadi kita ulang prakteknya. A I U A di bawah. Ha hi hu ha. Sekarang di tengah. A I U A. Ha hi hu ha. Sekarang di atas. Gha ghi gu ghag. Kha khi khu khakh. Seperti itu ya. Seperti itu. Berikutnya makhraj utama yang ketiga, yaitu al-lisan. Salisan al-lisanu di lembaran berikutnya. Salisan yaitu al-lisanu, bagian lisan. Coba dibuka halaman berikutnya di bawahnya. Nah, lidah. Kata penulis, wa fihi asyratu makharija. Ya, di dalamnya ada 10 makhraj. Tadi di al-halaq ada 3. Nah, di sini ada 10. Di al-lisan ada 10. Di al-jawf ada 1. Di al-jawf ada 1. Nah, ya 10 makhraj li 18 harfan. Dan jumlah hurufnya ada 18. Ada 18. Ya, ada 18. Dan tentu ya mungkin untuk pertemuan perdana ini kita mungkin cukupkan ya sampai sini. Walaupun sampai jam 17.30 ya, tapi mungkin kita cukupkan dulu karena pembahasan alisan ini juga panjang. Ada 10 makhraj, 18 huruf. Ya, mungkin kita bahas di pekan depan insyaallah taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, berarti mungkin saya undur diri. Bagaimana, admin? Halo Ustaz, kalau tidak ada. Ya, kita cukupkan dulu ya 1 jam. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita lihat. Ya, mudah-mudahan bisa 1,5 jam insya Allah. Dengan soal jawab dari para peserta. Materi cukup insya Allah. Dan tidak ada pertanyaan di pertemuan perdana ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah saya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa kita amalkan. Dan kita ajarkan kembali ya kepada orang-orang terdekat kita. Keluarga kita. Kalau ada salah saya mohon maaf. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Kebuahannya saya izin live ya. Nah.